وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Segenap para bapak hadirin jamaah Masjid Jami Nurul Ilmi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus jajaran pengurus yang mudah-mudahan senantiasa Allah berkahi perjuangannya. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah, pada malam hari ini kita bisa bersilaturahmi kembali dalam rangka melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni thalabul ilmi dan mudzakkaratul ilmi. Mudah-mudahan halaqah kita selepas sudah melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan zikir dan dilanjutkan ta'lim, senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam al-maqrunah bil-ta'zim senantiasa Allah limpahkan selalu kepada Bapak mulia Afdhalul Makhluqat, yakni Nabi Bana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in hingga para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, materi Fathul Qorib yang akan saya sampaikan, saya bacakan pada malam hari ini tentang Ariyah. Bicara masalah definisi terbagi dua, biasa satu menurut bahasa, menurut lughat, kedua menurut istilah. Ariyah itu adalah pinjaman, meminjamkan. Kalau menurut hakikat syara, menurut istilah ulama ahli fikih, yang dikatakan ariyah itu adalah ibahatul intifa'i min ahli tabarru'i bima yahillul intifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi liyaruddahu 'alal mutabarri'. Yang dinamakan ariyah, meminjamkan, itu adalah membolehkan, memanfaatkan barang yang halal dimanfaatkan. Yang meminjamkannya ahli tabarruk, yaitu ahli karena Allah, yakni akil balik. Jadi yang dinamakan ahli tabarruk itu orang yang sudah mukallaf, berakal, kemudian balik, tambah lagi rasyid. Rasyid itu di atas balik, kadang-kadang balik itu masih kekanak-kanakan. Tapi kalau rasyid itu di atas usia balik, ya kalau istilah kita mah dilihat dari umur 17-18 kayak rasyid, 18 plus atau 17 plus itu rasyid. Nah, jadi orang yang boleh meminjamkan sesuatu apapun itu bentuknya adalah yang ahli tabarruk, yakni yang akil, yang balik, juga rasyid. Sehingga mampunya orang yang tidak berakal berarti orang gila. Kemudian orang yang belum balik berarti masih anak-anak. Sogi misalkan baru 5-6 tahun, 7 tahun dia belum balik. Maka ketika anak tersebut meminjamkan barang, itu pinjamannya tidak sah, tidak boleh meminjamkan sesuatu. Nah, umumnya meminjam itu wadhahiruhu fil amwali, pada umumnya tentang terkait dengan kebendaan, kayak harta benda, terutama uang. Ma'abaqa'i aini, kemudian barang pinjaman itu disyaratkan tetap zatnya
artinya tidak berkurang. Kenapa tidak berkurang? Disyaratkan tetap tidak berkurang, liyaruddahu 'alal mutabarrik, karena barang pinjaman itu kemudian nanti pada saatnya akan dikembalikan kepada yang ahli tabarruk tadi, yakni yang meminjamkan. Berarti istilah di kita maka kalau pinjam pulpen, pinjam pulpen tahu deh. Itu yang dipakai kan yang kita butuhkan tintanya, Pak. Tintanya. Berarti itu dan tintanya berkurang apa tetap, Pak? Kalau kita gunakan pasti berkurang ya. Nah, itu hanya sebatas sebutan saja, Pak. Hakikat apa? Lisan kita mengatakan meminjam, padahal sejatinya kita meminta. Kenapa dikatakan minjam? Karena pulpennya akan dikembalikan, Pak. Tintanya tetap berkurang. Jadi untuk lebih tepatnya sebetulnya secara istilah ketika kita minjam pulpen itu artinya bukan minjam, Pak, sebetulnya kita minta, minta. Nah, yang jelas berkurang itu seperti lilin, lilin wala yasihu la tasihu i'aratuhu malayikul manfaat kasyamati i'aratus sam'ati lil wukudi. Jadi tidak sah meminjamkan lilin untuk dibakar, ya. Pinjam lilin atau kenapa emang pinjam lilin? Itu di rumah saya mati lampu. Nah, itu tidak meminjam, ya, tapi minta. Karena kalau minjam itu adalah harus berupa barang yang dipinjam yang dikembalikannya, dan barang tersebut yang dipinjamkan untuk sahnya tidak disyaratkan bahwa ini zatnya tetap tidak berkurang. Nah, dalam istilah i'arah itu di sini dikatakan ada 4 rukun ariyah. 1 mu'ir, 2 mustahir, 3 mu'ar, 4 segat. Mu'ir itu adalah orang yang meminjamkan. Mustahir, mu'ir terbalik, Pak. Mu'ir itu orang yang meminjam, mustahir orang yang menerima pinjaman atau yang meminjamkan. Mu'ar artinya barang yang dipinjamkan, segot artinya kata-kata, ijab qabul punya. Ijab dari yang meminjamkan, qabul dari yang meminjam. Itu rukun ariyah. Nah, di kita pun kalau mau apik jual beli itu sebetulnya disyaratkan harus ada segat jual beli, Pak. Cuma di kita mah rata-rata mu'atoh, Pak, waktu itu saling memberi, kadang-kadang penjual diam, kita diam. Ada maksudnya pas penyerahan uang, Pak, alat bayar dan penyerahan barang yang kita bayar. Bang, beli sabun, dikasih sabunnya sama si penjual, kita kasih uangnya uang pas. Itu tidak ada kata-kata ijab qabul, Pak. Tidak ada tidak, kan mestinya ijab itu saya serahkan ini sabun, gitu ya. Kemudian saya terima pembayaran dari Bapak sebanyak 10.000. Kata yang membeli, saya terima barangnya, saya serahkan uangnya. Itu ijab qabul, Pak. Disyaratkan untuk saya jual beli ada ijab qabul. Nah, sehingga basul masail para ulama, kalau memang sudah bertradisi dan saling memaklumi dan saling memahami tanpa adanya bahasa ijab qabul, itu dikatakan ijab qabul. Dengan kata lain, baikulnya baikul mu'athah. Dan itu pun perlu digarisbawahi. Untuk yang dianggap cukup hanya dengan saling memberi, tidak dengan ijab, itu untuk hal-hal yang kecil. Kalau untuk urusan seperti beli mobil, beli motor, beli tanah, beli rumah, ya, itu harus ada kata-kata ijab dan qabul. Nah, anak kecil pun itu tidak sah jual belinya, karena dia tidak balik. Karena anak kecil yang usia 3 tahun, 4 tahun beli es krim sendiri pelaku warungnya. Nah, itu pun pembahasan fikih muasirah, fikih kontemporer untuk hal-hal yang kecil itu, Pak. Dianggap besar. Untuk hal yang besar seperti anak kita bawa duit 100 juta, umurnya baru kelas 3 SD, kan baru 9 tahun, ya pergi ke daerah beli motor listrik sendiri, Pak. Nah, itu kalau orang tuanya datang kemudian menggugat atau menagih, Pak, ya, ke pihak dealer,
Itu kan anak saya masih kecil. Gak bilang dulu sama ayahnya mau beli motor, maka itu berhak dan penjual harus menyerahkan mereka. Jadi tidak ada istilah ini barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Nah, itu kan anak kecil Pak. Tidak sah jual belinya. Kalau tidak sah berarti barangnya dikembalikan, uangnya dikembalikan. Itu untuk hal-hal yang kecil. Idza kanat manafi'uhu asaran wa kullu ma amkana al-intifa'u ma'a baqa'i ainihi jazat i'araduhu idza kanat manafi'u asaran. Setiap sesuatu hal, suatu benda yang bisa diambil manfaat, bisa dimanfaatkan serta tetap zatnya tidak berkurang, maka barang tersebut boleh dipinjamkan. Idza kanat manafi'u asar, kalau memang benar-benar manfaatnya itu berbekas, artinya benar-benar ada manfaat. Ada manfaat yang diperbolehkan oleh hukum syara. Karena ada manfaat tetapi tidak diperkenankan oleh hukum syara, seperti alatul malahi. Alat-alat malah itu apa ya, senda gurau, seperti gitar, remi, nanti domino, banyak alatul malahi, alat-alat permainan yang tidak dibolehkan oleh syariat Islam, maka itu tidak sah dipinjamkan. Wa tajuzul ariyatu mutlaqan wa muqayyadan. Kemudian diperbolehkan pinjam meminjam itu ada dua bentuk, satu secara mutlak tanpa batas, tidak diikat dengan waktu. Yang kedua muqayyadan bimuddatin, diikat dengan waktu. Contoh pinjam barang yang mutlak tidak diikat dengan waktu. Saya pinjam sama kamu sepatu ini. Ya, saya pinjamkan sama kamu sepatu ini, silakan. Yang meminjam tidak menyebutkan waktu, yang meminjamkannya pun tidak menyebutkan waktu, berarti ariyahnya itu terkategori ariyah mutlakon, pinjaman yang mutlak tidak dibatasi dengan waktu. Yang kedua muqayyadan, pinjaman itu ada yang sifatnya muqayyadan bimuddatin, diikat dengan waktu. Saya pinjam sepatu ini sama kamu selama 1 minggu. Kata yang punya sepatu, ya silakan saya pinjamkan sepatu saya ini sama bapak selama 1 minggu. Akan tetapi walaupun pinjaman sifatnya mutlak, tidak diikat dengan waktu atau diikat dengan waktu, artinya muqayyad, bagi si pemilik barang kapanpun boleh mengambil atau menarik kembali pinjamannya. Seperti, bang saya pinjam motor ya, berapa lama? Sebulan dah, sebulan. Baru 1 minggu yang punya sudah mau ngambil lagi. Pak, itu motor kan saya kemarin bilangnya 1 bulan, silakan dipinjam. Karena ada satu hal, mau saya ambil barang saya. Nah, itu si pemilik barang secara mutlak boleh mengambil kapanpun dia mau, dalam waktu kapanpun. Artinya si peminjam tidak berhak mengatakan begini, nggak bisa, kan bapak dulu pinjamin saya maunya 1 bulan, sekarang ini baru 1 minggu, masih lama ke 1 bulan. Nah, itu si peminjam tidak boleh mengatakan demikian, karena kekuasaan mutlak terhadap barang pinjaman itu tentu sang pemilik barang. Jadi sekalipun ada pinjaman istilahnya muqayyad, diikat dengan waktu, atau mutlak tidak dibatasi dengan waktu, bagi sang pemilik barang kapanpun boleh mengambil barang yang dipinjamkannya. Nah, kemudian di dalam syarahnya dikatakan mukhrijul lil manafi'i allati hiya ahyadun ka i'arati syaddid lilladina wa sajaratin lisamratiha. Dalam matan kan dikatakan idza kanat manafi'u asaron, kalau barang yang dipinjam itu manfaatnya asaron, berbekas.
Maksudnya gimana ya? Berbekas, jadi manfaatnya bukan dari barang itu sendiri. Contoh campur, Pak, campur. Manfaat campur untuk apa? Manfaat campur untuk membalikan tanah, Pak. Manfaat obeng untuk memutar skrup, Pak. Untuk memutar skrup. Manfaat pisau untuk mengiris benda-benda, mengiris apa? Tomat, misalkan buah-buahan. Nah, itu manfaatnya bukan dari inti pisau itu sendiri. Artinya manfaatnya mukhraj anu keluar daripada pisau barang yang dipinjamkan tadi. Sederhana begini, Pak, kalau kita minjem kambing, tapi untuk dimanfaatkan air susunya, atau meminjamkan pohon untuk dimanfaatkan buahnya, berarti pinjaman itu bersifatnya manfaat airnya. Karena air susu itu dari datiah kambing itu sendiri, buah itu datiah daripada pohon itu sendiri. Kalau skrup bisa berputar karena obeng, itu berputar skrup tidak berarti berputarnya obeng, Pak. Jadi artinya barang yang dipinjamkan itu harus manfaatnya yang bersifat keluar daripada barang yang dipinjamkan tersebut. Sehingga kalau ada manfaat tetapi manfaatnya itu dari inti datiah barang dari yang dipinjamkan tadi, maka hukum pinjamannya tidak sah. Seperti bagaimana ini contohnya, saya pinjam ya sama kamu Jai, kan kamu banyak kambingnya, saya pinjam selama 1 bulan. Tetapi setelah dipinjam, itu pinjaman yang berupa kambing dimanfaatkan air susunya, maka pinjaman itu tidak sah karena air susu bagian daripada kambing itu sendiri yang keluar dari kambing. Atau saya pinjam pohon, misalkan kan zaman sekarang itu pekarangan yang terbatas halamannya, Pak, ya, pohon-pohonan. Ada istilah tanaman dalam pot, Pak, ya, tanggulang pot. Nanam mangga, nanam alpukat di dalam pot, walaupun nggak akan maksimal, Pak. Ini halaman rumah saya kecil, panas, nggak ada pepohonan. Saya pinjam aku sama kamu 3 pohon aja, pohon mangga, pohon alpukat, sama pohon rambutan. Kebetulan semua pohon itu ada dalam pot. Nah, ternyata pinjaman itu pinjaman itu tujuannya untuk diambil manfaat buahnya, maka pinjamannya tidak sah karena buah yang dihasilkan itu dari pohon itu sendiri, artinya masih bagian daripada pohon yang dipinjamkan tadi. Kecuali kalau memang diizinkan, saya pinjam kambingnya sama kamu 1 bulan, silakan. Dan kalau ada air susunya nggak apa-apa, berarti kambingnya itu Arya pinjaman dan air susunya itu dinamakan hibah. Sama kayak pohon tadi, pohonnya itu Arya, buahnya itu adalah hibah. Artinya ketika kita minjam kambing, kemudian kambing itu banyak atau melimpah susunya, itu bukan pemilik yang meminjam, itu wajib diserahkan kepada pemilik barang. Ketika kita minjem pohon dalam waktu yang lama, tidak diikat dengan waktu, beberapa lama itu pohon yang kita pinjam ada di rumah kita, kemudian berbuah, itu pohon bukan milik, tidak boleh dikonsumsi sama yang meminjam, tetapi wajib dikembalikan kepada pemilik pohon yang meminjamkan tadi. Wa hiya al-ariyah madmunatun 'alal mustahiri bi qimatiha. Kemudian barang pinjaman itu menjadi tanggung jawab yang meminjamkan. Mustahir itu yang kepinjaman, yang meminjamkan. Artinya ketika barang pinjaman itu rusak di tangan orang yang meminjam, maka yang ketempuhan, yang terketempuhan, yang bertanggung jawab bukan yang meminjam, tetapi pemilik barang itu sendiri, yakni orang yang meminjamkan. Artinya yang meminjam tidak wajib mengganti barang yang dipinjamnya ketika rusak di tangan orang yang meminjam, dengan syarat rusaknya itu tidak dalam kelalaian, istiqmalin makdunin,
Rusaknya itu atas penggunaan yang diizinkan. Berarti maknanya ketika penggunaan barang pinjamkan tidak istikmalin mahdurin, tidak dalam penggunaan yang diinginkan, maka ketika rusak yang bertanggung jawab atas kerusakan barang pinjaman yaitu orang yang meminjam. Apa yang kemarin disampaikan itu seperti kita minjem motor sama kijait. Holid lah, katakan Holid meminjam motor sama kijait. Kata kijait, boleh, silakan di motor saya kamu pinjam, saya pinjamkan di motor, cuma jangan dipakai boncengan. Berarti diizinkan itu motor digunakan, diambil manfaatnya, yaitu digunakan sendiri bayar, tidak berboncengan. Sama kijait itu dipakai boncengan, akhirnya betul rusak itu motor. Maka kerusakan tersebut itu tanggung jawab kijait yang meminjam, karena penggunaannya tidak diizinkan oleh sang pemilik barang. Dalilnya dalam kaidah fikih, idza ar-ridha bisyai'i ridha bima yatawalladu minhu, ridha terhadap sesuatu berarti ridho pula terhadap konsekuensi yang ditimbulkan, karena kan asalnya antara ya, pinjam meminjam itu atas asas kepercayaan. Maka ketika barangnya rusak di tangan sang peminjam, tidak dengan kelalaian sang peminjam, yang meminjam tidak bertanggung jawab atau tidak punya kewajiban untuk mengganti barang pinjaman. Nah, asal hukum daripada meminjamkan itu adalah hukumnya sunnah ya. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah, bantu membantulah dalam takwa. Manusia itu kan makhluk sosial Pak ya. Kadang-kadang kita sebagai orang yang berada mulai terkalahkan susah, menyetulungkan butuh. Manusia itu tidak mungkin hidup sendiri, pasti saling membutuhkan. Meminjamkan uang contohnya Pak, contoh meminjamkan sama sedekah pahalanya gede mana Pak kira-kira? Infak sedekah dengan meminjamkan gedean mana pahalanya? Meminjamkan gedean meminjamkan itu. Kalau sedekah itu kan balasannya 10 baik, 10. Dasar satu kebaikan itu 1 dibalas 10. Manja bil hasanati falahu asyru amsalihah. Orang yang datang berbuat kebaikan maka 1 dibalas 10. Tetapi kalau meminjamkan itu pahalanya 18 kata para ulama. Kenapa meminjamkan itu? Padahal kan akan dipinta lagi sama kita yang meminjamkan. Artinya barang yang kita pinjamkan itu akan jadi milik kita kembali. Maka jawabannya karena kalau kita sedekah infak, belum tentu orang yang kita infak itu butuh baik. Tapi kalau orang datang untuk meminjam, berarti dia memang benar-benar sedang terjepit, sedang dalam kesulitan. Makanya dia datang untuk meminjam dengan penuh rasa malu, mengemis-ngemis sama kita, baiknya, sopannya sama kita luar biasa. Kalau ada orang datang meminjam duit ya, tapi giliran tadi kalau kalah Pak, gimana? Datangnya memanis, sopan, giliran kita jadi lebih galak. Bayar hutang hukumnya wajib, membebaskan hutang hukumnya sunnah. Di sini walaupun sunnah pahalanya lebih besar daripada wajib. Sama kayak baca salam, memulai salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Sehingga satu pasal Pak selesai. Di sini tidak ada yang bertanya mungkin Pak ya. Dan Bapak yang kemarin mana Pak ya, yang ada usulan Pak? Hadir Bapak? Bapak ya?
Nah, sebagaimana apa yang disampaikan minggu yang lalu, ya, jadi sambil menyelam 2-3 pulau terlampaui, Pak, ya. Di sisa waktu saya ingin menyampaikan materi lain. Mungkin berkenan apa ya, Bapak-bapak? Nah, ini materi PG-nya Pak, nggak ada yang lihat. Ada yang tanyakan ya Pak ya. Lanjut ke bab akhlak, Pak, sedikit ini tentang akhlak. Sebagaimana yang pernah disampaikan di pertemuan pertama kali bahwa ilmu syariat itu kan jumlahnya 3, Pak ya. 1 ilmu akidah, 2 ilmu fikih, 3 ilmu tasawuf. Sebagian dari kita tidak menerima istilah tasawuf, Pak ya. Ada nama lain itu tazkiyatun nufus atau ilmu akhlak, ilmu adab. Ini semua namanya rukun agama. Rukun agama itu kan 3, ya. 1 tauhid untuk menguatkan, mengokohkan akidah, 2 fikih untuk menyempurnakan perintah karena ibadah itu diatur oleh ilmu fikih, 3 itu tasawuf. Rukun agama ini seperti tiang tripod, Pak. Berapa tiangnya, Pak? 3 ya. Kalau tiangnya itu hilang 1 gimana, Pak? Jatuh, Pak ya. Nah, agama pun demikian. Kalau tiangnya 1 itu lepas, tidak ada, maka tidak akan kokoh agamanya. Maka rukun agama itu 3. Ya, ini berdasarkan umul hadis. Kita pernah dengar umul Quran mungkin, Pak ya. Umul Quran itu surah Al-Fatihah. Kalau umul hadis, induknya hadis. Dan tahu Pak? Itu hadis Arba'in yang kedua. Hadisnya memang panjang, Pak ya. Suatu ketika Rasul didatangi oleh seorang laki-laki, oleh seorang laki-laki, la ya'rifu minna ahadun, dari kami kata para sahabat tidak ada yang mengenal laki-laki tersebut. Syadidus sawadis sahri, sadid bayadis biadi, rambutnya sangat hitam, kemudian pakaiannya sangat putih. Wala yura atharu sabari, tidak kelihatan telapak kakinya, bekas telapak kakinya. Kan kalau di padang pasir itu biasanya bekas injakan itu ada tapak kaki, Pak ya. Ada telapak kaki. Ini mah nggak ada telapak kaki, berarti lain jelema sembarangan, Pak ya. Di akhir hadis ternyata kan malaikat Jibril, Pak. Langsung tutup pagar wujud sudah memang langsung mendatangi Nabi. Asnada rukbataihi ila rukbataihi, dengkul apa ini bisa apa dengkul? Ini tuh lagi tuh dengkul, Pak. Lutut, nah lututnya disandarkan kepada lutut Nabi. Kemudian dia memegang kedua paha Nabi. Wa qadam ini dia memegang dengan kedua tangannya dengan kepada paha Nabi. Berarti kalau kira-kira mau apa contoh saling apa contoh dia? Iya mata ini. Ini orang yang datang Nabi depannya dipegang pahanya gini, pahanya. Pahanya dipegang sama sahabat, belum ada yang kesopan. Begitu datang sama Nabi, memegang paha Nabi langsung, ya Muhammad, akhbirni anil iman, beritahukan kepadaku tentang iman. Nabi menjawab, antum binabillah, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, Rasul, malaikat, Rasul, kitab dan hari kiamat, dan juga qada dan qadar. Artinya iman kepada rukun iman. Kata orang yang bertanya tadi, sodaka, betul tadi. Para sahabat bingung, Pak, ajibna lahu yasalu wa yusaddiquhu. Kami bingung, kata sahabat, dia bertanya, dia yang membenarkan. Berarti lain nanya-nanya tapi banyak. Dia bukan tidak tahu, berarti dia bertanya tapi membenarkan, berarti sudah tahu banyak. Kayak kita misalkan bertanya 4 tambah 4 berapa? 8. Iya betul. Nah, berarti kan dia bukan bertanya, bukan tidak tahu tentang muji tadi itu ya. Kemudian dia bertanya yang orang tadi dengan pertanyaan yang kedua, ya Rasulullah, akhbirni anil Islam, beritahukan kepadaku tentang Islam. Rasul menjawab, anta syahada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, sampai 5 ayat.
Jadi kau bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah sampai pergi haji ke Baitul. Nah yang terakhir itu orang bertanya lagi sama Nabi, ya Muhammad, akhbirni anil ihsan. Wahai Rasul, beritahukanlah kepadaku tentang ihsan. Rasul menjawab, an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah engkau beribadah seolah-olah melihat Allah, Pak ya. Kita tidak melihat Allah, Pak ya. Allah Maha Gaib, yang paling gaib dari yang Maha Gaib itu Allah. Gaib. Boro-boro Allah tuh, Pak ya. Kita di sekeliling kita enggak banyak yang tak terlihat ya. Kuman, kutu, corona. Bahkan ini gambar-gambar kan lain-lain banyak Pak ini sinyal-sinyal Pak ya. Cuma lalu lintas apa ya? Lalu lintas langit Pak ya. Lalu lintas udara sinyal itu banyak yang tabrakan tentunya Pak ya. Banyak yang tidak terlihat sama kita. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan Allah itu bisa dilihat Pak. Tapi tidak diizinkan di dunia. Diizinkannya hanya kepada Nabi Muhammad SAW. Sekelas Nabi Musa aja ketika merasa nikmat mendengar kalam Allah, itu Nabi Musa ketagihan Pak. Ingin melihat zat Allah, melihat Allah. Rabbi arini anzur ilaika. Wahai Allah, coba perlihatkan dirimu, saya ingin melihatmu. Itu diizinkan Pak, perkara jaiz mungkin. Dalilnya dalam Al-Qur'an dikatakan wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah ya, nadhirah. Bisa dilihat. Wa kullu mawjudin yasihu ayyura. Setiap yang ada yang mawjud menurut logika itu bisa dilihat Pak ya. Cuma mata kita terbatas, tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau beribadah tadi kembali ihsan itu engkau beribadah seakan melihat Allah. Kalau tidak bisa seakan melihat Allah, yakinkan Allah melihat kita. Kalau musyahadah melihat Allah berarti musyahadah. Kalau merasa dilihat Allah berarti muraqabah. Muraqabah itu kita merasa diawasi, diperhatikan, dilihat, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Gerak-gerik kita tak luput setiap detik pun dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiga ilmu itu fardu kifayah, fardu ain hukumnya. Pas suka ada orang yang bilang begini, Pak, kalau segala tasawuf lah. Kurang yang penting fikih dan baik. Yang penting fikih tahu lah tasawuf segala kayak sesat aja. Justru tasawuf itu fardu ain, Pak. Dalam kitab Fathul Asfiya dikatakan ya bahwa jalan menuju Allah, menyempurnakan agama itu kan tiga. Satu syariat, dua thariqat, tiga hakikat. Syariat itu isinya perintah dan larangan, thariqat itu adalah memperjalankan. Jadi ketika kita mengamalkan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, itu kita sudah berthariqah namanya. Masuk kali keluar segala bentuk toriko kita pakai torekatan. Torikat kita makan ngaji banyak ngaji. Torikat itu tergantung profesi. Dalam kitab Tanwirul Qulub, kalau pekerja torikonya di pekerjaan, kalau pengrajin torikonya di kerajinan, kalau guru torikonya mengajar, kalau pedagang torikonya berdagang. Tidak boleh orang yang berdagang kemudian duduk di dalam masjid hingga dagangnya. Dalam kitab ini dikatakan ada seorang yang istiqomah luar biasa, itikaf non-stop di masjid. Saking takjub masyarakat melihat ibadahnya luar biasa. Imam Ghazali datang bertanya, yang membiayai kamu di sini makan minum itu siapa? Alhamdulillah ada kiriman dari adik saya. Dia selalu kirim ke saya. Adik saya kebetulan usaha. Imam Ghazali menjawab, pahala lebih besar adik kamu daripada kamu yang setiap hari di masjid. Jadi tergantung profesi Pak. Jangan kemudian pekerja masuk toriko misalkan kayak masuk TKN misalkan kayak Kodriya Nasabandiyah, dia lepaskan pekerjaan dia diam di masjid, itu tidak sesuai. Jadi untuk menyempurnakan agama tiga tadi Pak, tiga ilmu tadi. Ibarat umpama tripod tadi bisa tegak berdiri agama manakala ada tiga, satu akidah Pak ya,
ilmu tauhid, 2 ilmu fikih, 3 ilmu tasawuf. Ini sedikit Pak, ya, lewat satu ya saya mengambil Pak tentang apa nasihat Pak ya buat saya sendiri, juga mudah-mudahan manfaat dalam kitab Nashihul Ibad. Dikatakan di sana khamsun man kunna fihi sa'ida fid dunya wal akhirah. Ada 5 hal. Apabila 5 hal ini ada pada diri seseorang, maka jaminan dari Allah melalui Rasul, orang tersebut akan mendapatkan sa'adatul darain, bahagia bukan hanya di dunia tetapi sampai akhirat nanti. Nah, secara ilmu akidah Pak perlu digarisbawahi, ke surga itu bukan karena amal Pak, ke neraka bukan karena dosa. Jadi bagi Allah orang yang maksiat dia ke surga ini. Jadi juga bagi Allah memasukkan orang suka ibadah di neraka ini. Kumaha Allah kan Allah mutlak iradatnya Pak ya. Tapi Allah Maha Adil. Ciri ahli surga rajin beribadah, ciri ahli neraka suka maksiat. Nah, bisa jadi dari amal yang 5 ini itu akan meraih ridha Allah dan rahmat Allah sehingga Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Yang 5 ini adalah 1, ayat qura lisanuhu la ilaha illallah. Ini kata Abdullah bin Amr bin As, 5 hal yang ada pada seseorang maka akan dapat jaminan bahagia dunia dan akhirat. 1, lisannya selalu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada yang mengatur segala urusan kecuali Allah. Kita lagi bingung, tidak ada yang menghilangkan bingung kecuali hanya Allah. Kita banyak hutang Pak, tidak ada yang mampu melunasikan kita kecuali Allah. Di Jepang itu Pak bunuh diri legal Pak ya, legal. Ada tempat bahkan ada sertifikasinya Pak ya. Rata-rata yang saya tahu baca itu Pak ya dari informasi berita, penyebab utama orang bunuh diri gara-gara terlilit hutang itu Pak. Terlilit hutang, la ilaha illallah la maujuda illallah. Tidak ada yang mampu melunasi hutang kita kecuali Allah yang Maha Kaya. Doanya yang diajarkan Nabi aja Pak kepada Salman Al-Farisi, kalau banyak hutang baca pagi dan sore Allahumma inni a'udzubika minal hamdi wal hazan wa a'udzubika minal ajazi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wal kasri wa min ghalabati daini wa qahrir rijal. Yang kedua, idza utiya nikmatan qala alhamdulillahi rabbil alamin syukran lil nikmah. Jika mendapat nikmat sekecil apapun nikmat dalam pandangan kita, maka lisan bersyukur baik seraya mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi ngaluhurkeun ka Gusti Allah. Hakikat rezeki dari Allah syariat melalui jalan manusia. Yang ketiga, idza tuliya bi bariyatin qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jika ditimpa musibah maka langsung istirja mengucapkan innalillah, kami memang datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Pulang dari masjid Jumatan sendal hilang Pak ya, tak terima dulu Pak. Astagfirullahaladzim, dosa apa ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau ini pasti kembali Pak ya. Yang keempat itu idzat tada bisayyid qala bismillahirrahmanirrahim. Jika memulai sesuatu apapun biasakan baca bismillahirrahmanirrahim, kecuali di dalam WC, toilet, banyak dalam apalagi dalam kotoran Pak, sabal yang dalam kandang-kandang kambing. Dalam berhubungan pun Pak itu sebelum dibacanya Pak ya, menjadi minasyaiton ya. Jangan ketika bersenggamanya mengucapkan kata-kata zikir hukumnya makruh ya. Jadi kalau baca itu selepasnya. Kalau misalkan keluar kan ada bacaan alhamdulillah jangan ma'ad kok ya. Minal ma'ibah syaron. Itu dibacanya setelah dicabut Pak. Kalau pengajian kene gitu. Jadi hukumnya makruh. Dan kemudian yang kelima, idza aqraba minhu dzamban qala astaghfirullahaladzim. Jika terjerumus dalam dosa dia berhenti, sadar seraya lisan beristighfar meminta ampunan kepada Allah dengan mengucapkan astaghfirullahaladzim. Kata Imam Ghazali, la saghirata ma'al istighfar ma'al istighror wala kabirata ma'al istighfar. Enggak ada dosa besar kalau digempur sama istighfar ya. Enggak ada dosa kecil kalau terus-menerus dilakukan. Kecil lama-lama menjadi besar.
Yang bisa jadi ada azab Allah turun pada dosa yang kita anggap kecil. Kadang-kadang kala juga kita meremehkan satu kebaikan, padahal bisa jadi di kebaikan yang kita anggap remeh, di situ turun rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada 5 hal berupa zikir yang 5 ini. Kalau kita istiqomahkan, amalkan kandungan maknanya, maka jaminan sa'adatul darain, bahagia dunia akhirat. 1, selalu mengucapkan la ilaha illallah. 2, mendapat nikmat segera mengucapkan alhamdulillah. 3, mendapat musibah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang 4, ketika memulai sesuatu diawali dengan bacaan basmalah. Yang 5, ketika terjerumus dalam dosa kemudian beristighfar dan taubat nasuha. Itu saja yang bisa disampaikan, yang mudah-mudahan ada manfaatnya, khusus bagi saya yang membacakannya, umum bagi Bapak yang mendengarkannya. Mari kita sama baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tentu banyak kurang daripada lebihnya, oleh karena itu mohon maaf atas segala kekurangan. Itu dengan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Lewat 1 9. Oh, lewat 1. Ada waktu.